وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان ليطهر القلوب ويرشد الناس إلى العقائد الصحيحة وإلى العلوم النافعة وإلى الأخلاق الفضيلة الذي تسمو بالفرد والمجتمع إلى المكانة العزة والكرامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidz, segenap pengurus DKM Mushola Al-Musyawarah, Bapak, Ibu, seluruh jamaah salat Isya, salat tarawih, majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita malam hari ini bermuajahah untuk memakmurkan rumah Allah. Salat tarawih, majelis ilmu, salat Isya, zikir, mudah-mudahan Allah makmurkan dunia dan akhirat kita semua. Siapapun yang hadir dalam majelis ini maupun jamaah YouTuber, ini nanti langsung masuk YouTube saya. Nanti silahkan di klik subscribe and share. Nama YouTube-nya Ustadz Zuni. Jadi yang menyaksikan bukan hanya Mushola Al-Musyawarah, nanti insya Allah seluruh dunia menyaksikan. Karena Mushola Al-Musyawarah sudah ada perkembangan luar biasa. Ada CCTV-nya, ada kulkasnya. Jadi yang pengen nanti mau kopi silahkan ambil, air dingin ambil, nanti ada jusnya juga. Masya Allah. Kalau bapak lagi ngambek, nanti kalau nggak pulang di sini kalau bisa makan minum. Kalau di Seragen Al-Falah itu luar biasa itu. Yang nginep di Masjid Al-Falah ditawarin mau sarapan apa. Kalau begitu insya Allah musholanya penuh terus. Insya Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Di mana beliau bersabda, diberikan oleh Imam Muslim, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun, fata'ajjala da'watahum. Wa inni ihtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Semua nabi memiliki doa yang pasti diijabah. Mereka telah meminta doa-doa itu di dunia. Adapun aku, kata Rasulullah, aku simpan doa yang pasti dijabah itu. Untuk apa ya Rasulullah engkau simpan doa itu? Nabi menjawab, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, agar aku bisa memberi syafaat pada umatku di hari kiamat nanti. Kita yang hadir di majelis ini, orang tua kita, keluarga kita semua, mudah-mudahan mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nahnul akhirun wal awwalun yaumal qiyamah. Kita ini umat yang terakhir, tapi yang awal-awal masuk dalam surga. Bapak Ibu senang tidak jadi umat Nabi Muhammad? Bahagia tidak? Bahagia. Bagaimana nggak senang dan bahagia? Datangnya belakangan, hidupnya belakangan, ibadahnya belakangan, tapi surganya duluan. Alhamdulillah. Jangan-jangan nerakanya juga duluan. Tapi kalau saya pandang di depan wajahnya wajah ahli surga semua. Amin. Karena lagi di mushola. Mudah-mudahan di luarnya sama. Amin ya Rabbal alamin. Ini sudah malam ke-16, betul? Ya, sebentar lagi malam nuzulul Quran. Al-Quran itu menjadi peta jalan menuju surga. Kalau puasa adalah perantara menjadi pribadi-pribadi yang berpredikat takwa, maka Al-Quran sebagai peta bagi orang-orang yang bertakwa menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, yang ujungnya la'allakum tattaqun, agar kalian memperoleh predikat takwa. Dan predikat takwa itu petanya, Google Map-nya adalah Al-Quran. Di ayat 186-nya, 183, 185 dijelaskan di sana. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran, hudan linnas, sebagai hidayah bagi manusia. Kalau di awal Al-Baqarah, hidayah itu untuk orang yang bertakwa, hudan lil muttaqin. Tapi kalau di ayat ini hudan linnas, ini menunjukkan siapapun yang baca Al-Quran, kalau dia buka pintu hatinya, buka mata hatinya, baik orang kafir, orang yang beriman, orang yang bertakwa, akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak harus orang yang bertakwa, ternyata orang kafir pun bisa mendapatkan hidayah. Dr. Maurice Hussein, ketika dia membaca Al-Quran, dia seorang ahli bedah yang membersamai pasukan Napoleon Bonaparte di Prancis. Dia temukan di Mesir, di Laut Merah, jasadnya Fir'aun diselamatkan. Ternyata di dalam perutnya ada zat garam. Dia baca Al-Quran. Fal-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kuselamatkan badanmu agar menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Selamatnya Fir'aun karena Allah selamatkan. Maka diam-diam ahli bedah Dr. Maurice Hussein ini pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Umar ibn al-Khattab, dulu kafir dia. Umar ibn al-Khattab tidak beriman. Dia dengar Al-Quran, hatinya bergetar mendengar Al-Quran dibacakan, tidak membaca sendiri, mendengar. Bahkan beberapa ayat dibaca oleh Nabi seakan-akan itu menjawab isi hati Umar ibn al-Khattab, yang sering disebut oleh Bilal Al-Khalifatus Sani, yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Dulu kafir, dulu sempat membunuh anak perempuannya sendiri karena malu punya anak perempuan. Maka Umar itu kalau salam ke kanan, dia nangis. Salam ke kiri, tersenyum. Kenapa dia nangis? Ingat dia pernah membunuh anak perempuannya sendiri. Kenapa tersenyum? Ingat akan perilaku jahiliyahnya. Di zaman jahiliyah dia menyembah berhala. Karena orang Arab kalau mau pergi jauh, dia buat kue biasa sama kue berhala. Sebelum makan kue biasa, dia sembah kue berhala. Lama-lama kue biasanya habis, tinggal kue berhala. Berhalanya dimakan juga. Dia makan Tuhannya sendiri. Ingat akan masa lalunya, jahiliyahnya. Maka Umar pun tersenyum, menangis karena menyesal akan keburukan-keburukannya. Dulu kufur, tapi mendapatkan hidayah setelah mendengar Al-Quran dibacakan. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim. Allah bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan apa yang tidak kamu lihat, itu benar-benar adalah perkataan utusan yang mulia, yaitu para malaikat yang mulia. Oh, itu mah Al-Quran itu, kata Umar dalam hati, itu kan syair. Wa ma huwa biqauli syair
qalilan ma tu'minun. Allah. Bukan, itu bukan syair, kata Al-Quran. Jadi seakan-akan yang dibacakan Kanjeng Nabi ini menjawab isi hati umat. Itu bukan syair. Sangat sedikit kalian ini beriman. Kalau bukan syair berarti perkataan dukun dong. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Allah. Bukan, itu bukan perkataan dukun. Sangat sedikit kalian mengambil pelajaran. Kalau bukan syair, kalau bukan dukun, lalu perkataan siapa itu? Tanya Umar dalam hati. Nabi baca ayat berikutnya. Tanzilum min rabbil alamin. Allah. Itu diturunkan dari Rabb Tuhan semesta alam. Diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar tergetar. Terus sampai akhirnya ketika dia mendengar bacaan dari adik perempuannya Fatimah binti Khattab. Saat itu dia datang hendak membunuh adiknya awalnya. Hendak membunuh adiknya yang telah masuk Islam. Tadinya mau membunuh baginda Nabi. Untuk apa kamu kejar-kejar Muhammad? Itu adikmu sudah ngikutin Muhammad. Dia kejar ke rumahnya. Ternyata dia lagi membaca Al-Quran kepada Habab suaminya. Dia bacakan itu Al-Quran. Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Allah. Tidaklah kami turunkan Al-Quran supaya hidup kamu susah. Justru Al-Quran diturunkan supaya hidup kita mudah. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar pun bergetar. Takut itu kepada Allah. Umar kafir. Dengar Al-Quran dibacain takut. Kita ini beriman, tapi kadang-kadang nggak pernah takut dibacakan Al-Quran. Halo? Betul-betul. Kenapa demikian? Karena kita nggak paham, nggak ngerti. Makanya selain tilawah ada yang namanya taklim, ada majelis taklim biar ngerti. Rabbana wa basbihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Allah. Doa Nabi Ibrahim ini, ya Tuhan kami, ajarkan kepada anak cucu kami, utuslah seorang guru. Kalau dulu seorang nabi, kalau kita sekarang seorang guru. Yatlu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayatmu. Bagus sekali kalau ada seorang suami membacakan ayat-ayat buat istri. Istri membacakan ayat buat suami, seperti Fatimah membacakan buat Habab tadi. Kemudian anak membacakan buat orang tua. Kalau ada yang baca Al-Quran di rumah itu, ada yang mendengarkan, turun rahmat Allah Subhanahu Wa ta'ala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah. Apabila dibacakan Al-Quran, maka diamlah dan dengarkanlah supaya kalian dirahmati. Ketika saya baca, Bapak Ibu semua mendengarkan, turun rahmat Allah pada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Waktunya masih nggak ya? Masih. Berapa menit tuh? Baru 12 menit. Ya, 12 menit stop dulu. Nanti sambung lagi. Oh gitu, Ya. lancar. Karena kalau dimasukin YouTube susah kalau panjangan gitu. Nanti potong. Iya, potong dulu gitu. Ini masih amatiran soalnya.